Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alim TV, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Soleh. Mudah-mudahan para sahabat Alim TV semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membahas mengenai beberapa hukum terkait mengenai yang pertama, yaitu mengenai imam menemukan najis di bajunya setelah selesai sholat. Apakah imam wajib memberitahukan kepada makmum, apakah tidak? Kemudian yang kedua, yaitu mengenai terputusnya shaf karena ada genangan air. Kemudian yang ketiga, yaitu mengenai posisi makmum ketika mendengar khatib, mendengarkan khutbah. Apakah harus menghadap khatibnya, apakah harus menghadap kiblat? Baik, simak terus videonya dan jangan di skip agar tidak gagal paham. Baik, yang pertama yaitu mengenai imam menemukan najis di bajunya setelah selesai sholat. Jadi kejadiannya dalam suatu jamaah sholat, entah itu di masjid ataupun di musola, selesai sholat, imam melihat di bajunya ada najis ainiyah. Najis ainiyah ini adalah najis yang tampak oleh mata kita. Maka apakah imam wajib memberitahukan tentang bahwa dia bajunya terkena najis? Apakah tidak? Maka jawabannya, dalam permasalahan ini ada khilaf, yaitu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ahli fikih. Ada yang mengatakan wajib memberitahukan bahwa bajunya terkena najis dan sholat harus diulangi, dan ada yang mengatakan bahwa tidak wajib memberitahukan kepada makmum, alias tidak wajib mengulangi. Dan ulama yang mengatakan tidak wajib mengulangi yaitu Al-Imam An-Nawawi, sebagaimana yang beliau tulis dalam kitab At-Tahqiq. Jadi pendapat beliau ini bisa dijadikan solusi bagi para imam yang mungkin mengetahui di badannya ada atau di bajunya ada najis selesai ketika sholat telah selesai, dan juga para makmum sudah kembali ke rumah. Maka pendapat ini bisa digunakan, yaitu sholat tidak wajib mengulangi, dan imam juga tidak wajib memberitahukan kepada makmum yang telah pulang ke rumahnya bahwa di bajunya terkena najis. Tapi kalau para makmum belum kembali ke rumah mereka masing-masing, maka ada baiknya diberitahukan kepada makmum bahwa bajunya terkena najis, sehingga bisa sholatnya diulangi. Kemudian pembahasan yang kedua, referensinya Anda bisa lihat di sebelah sini, ada dalam kitab I'anatul Talibin, dalam kitab Hasyiah Bujairami, dan juga dalam kitab Nihayatuz Zain. Baik, yang kedua yaitu mengenai pembahasan terputusnya shaf karena ada genangan air. Jadi ceritanya dalam sebuah masjid, mungkin dalam keadaan masjid itu atapnya bolong. Jadi ketika hujan deras, ketika udah masuk waktu sholat, hujan deras sehingga masjid itu di sebagian lantainya ada genangan air. Maka para jamaah yang melihat kondisi lantai, sebagian lantai itu tergenang oleh air, maka mereka otomatis shafnya ada yang terputus disebabkan dengan genangan air tersebut. Maka pertanyaannya, apakah terputusnya shaf disebabkan genangan air tersebut dihitung
dihitung softnya tidak dihitung softnya terputus, maksudnya apakah dihitung softnya tidak sempurna sehingga menghilangkan fadilah soft, fadilah keutamaan soft berjamaah, maka di sini jawabannya adalah tidak termasuk memutuskan soft, dalam artian softnya terhitung sempurna dan tetap mendapatkan fadilah soft berjamaah. Nah, referensinya Anda bisa lihat di sebelah sini dari kitab Kanzur Raghibin, Hasyiah Bujairami, kitab Hasyiah Qalubi, dan Tuhfatul Habib. Kemudian pembahasan yang ketiga itu mengenai posisi makmum ketika mendengarkan khutbah. Jadi ketika kita sebagai jamaah sholat Jumat mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib, apakah kita harus menghadap kepada khatib? Badan kita apakah harus menghadap kepada khatib? Apakah harus menghadap ke kiblat? Maka jawabannya di sini adalah kita menghadap ke kiblat. Bukan menghadap ke khatibnya, tapi menghadap ke kiblat. Referensinya Anda bisa lihat di sebelah sini dalam kitab Hasyiah Syarwani, dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, dan kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Baik, demikian 3 pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan, bisa Anda tulis di kolom komentar. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.